Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Yesus Mesias yang menderita. Nabi Yesaya menggambarkan Yesus hamba Tuhan, Mesias yang harus menderita untuk menebus dosa manusia, supaya semua manusia yang percaya kepada Yesus Mesias diselamatkan. 1 Petrus 3 ayat 18 firman Tuhan berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Luar biasa kasih Kristus. Mesias yang rela menderita dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ia rela dibunuh supaya kita yang percaya kepadanya, Yesus Mesias, diselamatkan. Dan Bapak Ibu saudara-saudariku, kita akan belajar dari kitab Yesaya 53. Kita akan kembali merenungkan pasal dari kitab Yesaya yang luar biasa ini, merenungkan begitu besar kasih Yesus Mesias, hamba Tuhan yang rela menderita, disiksa, dianiaya, dan dibunuh untuk kita orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Dari Yesaya 53 saya ingin membagikan saudaraku 6 kebenaran bagaimana Yesus Mesias harus menderita untuk menebus dosa manusia. Yang pertama, saudaraku, Yesus Mesias menderita dicela dan dihina. Yesaya 53 ayat 3 berkata, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesus Mesias yang menderita sangat dihina dan ditolak orang. Dan bagi kita pun saudaraku, Yesus tidak masuk hitungan. Padahal Yesus Mesias datang untuk membebaskan kita dari penyakit, dari penderitaan, dari kesengsaraan neraka yang harus kita tanggung. Kebenaran yang kedua, saudaraku, Yesus Mesias menderita ditikam, saudaraku, dan diremukkan. Yesaya 53 ayat yang kelima mencatat, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luar biasa. Jadi Yesus Mesias yang menderita ini harus tertikam. Dan dia diremukkan, saudaraku, disiksa oleh karena pemberontakan dan kejahatan kita. Ia rela tertikam, diremukkan, supaya bilur-bilurnya, saudaraku, menyembuhkan kita orang-orang berdosa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, Yesus Mesias menderita, dia dianiaya dan ditindas. Yesaya 53 ayat 7 mencatat, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Jadi Yesus Mesias menderita, dianiaya, ditindas tanpa membuka mulutnya. Dia seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian.
Dia rela melakukan semuanya itu supaya kita yang berdosa, saudaraku, yang najis, kotor, yang harusnya masuk neraka, diselamatkan. Dan tidak mengalami aniaya seperti Tuhan Yesus. Tidak mengalami penderitaan seperti Tuhan Yesus. Tidak diremukan Tuhan Yesus. Tapi kita diselamatkan dari kekekalan penderitaan neraka. Oh haleluya. Itulah kebaikan Tuhan Yesus. Dan kebenaran yang keempat, saudaraku, Yesus Mesias menderita kena tulah pemberontakan manusia. Yesaya 53 ayat 8 mencatat, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Nggak ada saudara yang mikirin. Tetapi saudaraku, itu untuk kita. Kemudian firman Tuhan berkata, sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Yesus menderita kena tulah saudaraku, kena kutuk karena pemberontakan kita. Dia harus mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita. Dan kebenaran yang kelima, Yesus Mesias menderita, dikuburkan di antara orang-orang fasik, di antara para penjahat, saudara. Yesaya 53 ayat 9 berkata, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun dia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudaraku, Yesus Mesias yang menderita, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, matinya di antara penjahat-penjahat. Sekalipun saudaraku, Tuhan Yesus tidak berbuat kekerasan dan tidak ada tipu dalam mulutnya. Tuhan baik saudaraku, dan Dia lakukan ini untuk menebus dosa-dosa kita. Dikuburkan di antara orang fasik, mati di antara penjahat-penjahat, supaya kita yang jahat, kita yang fasik diselamatkan. Sadarkah kita akan semuanya itu, saudaraku? Itulah pengorbanan Yesus Mesias yang menderita. Dan yang terakhir, yang keenam, saudaraku, Yesus Mesias menderita diremukkan dengan kesakitan. Yesaya 53 ayat 10 mencatat kembali, saudara, firman Tuhan berkata, tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Oh saudaraku, Yesus Mesias yang menderita, rela diremukkan, rela dihancurkan dengan kesakitan yang luar biasa. Semuanya itu dilakukan sebagai korban penebusan salah bagi kita manusia yang berdosa. Supaya apa saudaraku? Supaya kita diselamatkan. Haleluya. Diberi panjang umur, diberkati. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Mesias, juru selamat kami, yang rela menderita, yang tak terkira, tak terbayangkan. Diremukkan, dihancurkan, disiksa, supaya kami orang-orang berdosa diselamatkan. Inilah kebenaran saudaraku, 6 kebenaran yang boleh kita pelajari dari Yesaya 53. Kita harus ingat, Yesus Mesias harus menderita untuk menebus dosa kita manusia. Yang pertama, Yesus Mesias menderita dicela dan dihina. Yang kedua, Yesus Mesias menderita ditikam dan diremukkan. Yang ketiga, Yesus Mesias menderita dianiaya dan ditindas. Yang keempat, Yesus Mesias menderita kena tulah pemberontakan kita manusia. Yang kelima, Yesus Mesias menderita dikuburkan di antara orang-orang fasik dan matinya di antara penjahat-penjahat, saudaraku.
menebus dosa kita. Dan yang keenam, Yesus Mesias menderita, diremukkan dengan kesakitan supaya kita diselamatkan. 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Yesus Mesias kami yang harus menderita, ditikam, diremukkan, disiksa, dibunuh, mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji pada saat ini untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, melayani Tuhan. Kami tinggalkan dosa, keburukan, kebencian, keangkuhan. Kami mau setia melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih untuk semua pengorbanan-Mu. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang juga diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.